Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Taib, SEME. Baik, langsung saja kita mulai pada penjelasan jawaban mengenai soal UTS Applikom Bisnis. Baik, sudah terlihat pada share screen saya Microsoft Excel. Baik, pertama saya akan membuat nama terlebih dahulu. Lalu NIM 200590056. Selanjutnya UTS Applikom. Aplikasi komputer bisnis. Selanjutnya tekan dulu. Lalu kita border dan kita beri warna. Baik, pertama saya akan menyalin soal yang telah diberikan Bapak dan saya akan menjelaskan jawaban untuk soal yang pertama. Pertama kita salin dulu soalnya. Pada soal sudah diberikan oleh Bapak tabel daftar nilai mahasiswa. Untuk tabelnya ada komponen NIM, ada NIM, nama, tugas 1, lalu tugas 2, lalu TTS, lalu TAS, lalu ada nilai yang mana ada berupa angka dan huruf. Selanjutnya ada kolom keterangan. Kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu sebentar. Supaya dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya untuk NIM pada soal yang pertama 22074150. Lalu 22074151. Supaya lebih cepat kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan angka yang berurutan dan otomatis sampai 22074155. Selanjutnya untuk nama, yang pertama ada Sandi Gita, lalu ada Yohanes Putra, lalu ada Roni Anggara, lalu ada Go Kim Leong, lalu ada Paula Windy,
Kim Yong, Paula Windy, lalu ada Fiona Andrianto. Selanjutnya untuk tugas 1, 90, 100, 90, 100, 90, 100. Untuk tugas 2, 90, 90, 80, 100, 80, 90. Selanjutnya untuk TTS ada 40, 60, 75, 80, 70, 70. Untuk TAS 40, 45, 65, 100, 80, 80, 65, 100, 80, 65. Selanjutnya kita bentar, masih ada lagi nilai tertinggi, lalu nilai terendah, lalu ada rata-rata. Kita rapikan dulu. Lalu kita beri border supaya lebih jelas. Kita ketengahkan. Selanjutnya ini juga kita beri warna supaya nampak bedanya nama NIM tugas 1, tugas 2 selanjutnya. Baik. Kita salin dulu tabel soal yang telah diberikan Bapak dengan tepat, dengan sama. Sudah. Selanjutnya di dalam soal juga diberitahukan komponen nilai, keterangan, serta rank nilai untuk nilai dalam bentuk huruf. Yang pertama kita salin dulu soalnya untuk komponen nilai. Untuk tugas sebelum TTS atau tugas 1 itu bobotnya 10%. Untuk TTS itu bobotnya 20%. Untuk tugas 2 atau tugas setelah TTS atau tugas 2 itu bobotnya TTS bobotnya 40%. Untuk tugas 2 sama seperti tugas 1 10%, dan untuk TAS itu 40%. Maka dapat kita lihat untuk komponen nilai sama dengan 100%. Sama dengan 100% jumlah komponen nilainya, maka ada 100%. Kita beri tabel supaya
jelas. Selanjutnya pada soal juga diberitahu keterangan huruf pada tabel nilai dalam bentuk huruf. Keterangannya yang untuk yang A itu sangat baik. Untuk yang A itu sangat baik. Ada B, C, D, dan E. Untuk B itu baik. C itu cukup. Untuk D baik. Untuk C itu cukup. Untuk D itu kurang. Dan untuk E itu tidak lulus. Selanjutnya pada soal juga diketahui range nilai untuk huruf. Untuk yang A, untuk B, C, D, dan E. Untuk yang A itu berkisar antara 86 sampai 100. 86 sampai 100. Untuk yang B itu 71 sampai 85. Untuk 71 sampai 85. Untuk yang C itu 56 sampai 70. Untuk yang D itu 41 sampai 55. Dan untuk yang E itu 0 sampai 40. Selanjutnya kita beri border dulu supaya nampak jelas. Lalu kita sudah salin semua soal. Selanjutnya kita akan menjawab dan mencari tabel-tabel yang kosong-kosong, yaitu ada tabel angka, huruf, keterangan, serta nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Baik, untuk yang pertama kita akan mencari kolom angka. Untuk nilai dalam bentuk angka dapat kita lihat atau bertumpu pada komponen nilai dan syarat yang telah diberikan, yaitu untuk diberikan bobot untuk tugas 1 10%, tugas 2 40%, tugas 2 10%, TTS 40%, dan TS 40%. Maka langsung saja kita cari nilai dalam bentuk angka, maka sama dengan tugas 1, kita lihat pada komponen nilai tugas 1 itu bobotnya 10%, kita kali 10%, ditambah tugas 2, kita lihat juga pada komponen nilai tugas setelah TTS atau tugas 2 itu bobotnya juga 10%, kita kali 10%, selanjutnya tambah TTS. Untuk TTS itu komponen nilainya bobotnya sebesar 40%, kita kali 40%. Selanjutnya tambah tabel yang terakhir, TAS, kita kali dengan komponen nilai TAS bobotnya sebesar 40%. Enter. Kita dapat hasil dari nilai sisa digita, yaitu dalam bentuk angkanya 50%. Kita ambil dari nilai tugas 1-nya, tugas 2, TTS, dan TS yang sudah kita kalikan pada bobot pada masing-masing yang telah diberikan pada soal di komponen nilainya. Selanjutnya ini kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai dalam bentuk angka pada masing-masing baris dan masing-masing siswa. Kita tarik sampai Fiona. Maka dapat kita lihat di sini nilai dalam bentuk angka Sandi 50, Yohanes 61, Roni Anggara 73, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai dalam bentuk huruf.
kita lihat dan kita bertumpu pada rank untuk huruf atau pada tabel yang ini, kita lihat untuk yang A itu berkisar 86 sampai 100, B 71 sampai 5 dan selanjutnya. Maka untuk tabel huruf ini atau kolom huruf ini kita menggunakan rumus if. Kita buat dulu. Kita buat dulu rumus if. Maka sama dengan if alamat sel, angka atau nilai jika angka yang dihasilkan, kita lihat rank untuk hurufnya besar atau sama dengan 86, maka untuk keterangannya yaitu nilai hurufnya A. Untuk yang pertama, untuk yang if selanjutnya karena kita punya banyak keterangan huruf dan rank untuk hurufnya ada 5, A, B, C, D, dan E, maka kita juga tambah if-nya karena kita punya banyak syarat juga. If yang kedua yaitu jika nilai angkanya, jika berarti if yang selanjutnya jika nilai angkanya besar atau sama dengan 71 maka keterangannya itu B. Untuk if berikutnya, jika nilai angkanya besar atau sama dengan 56, maka keterangannya C. If selanjutnya, jika nilai angkanya besar atau sama dengan 41, maka keterangannya D. Dan jika tidak ada di antara A, B, C, dan D atau 86, 71, dan 56, maka keterangannya atau tidak ada yang besar dari 86, besar dari 71, besar dari 56, besar dari 41, tidak antara A, B, C, dan D, maka keterangannya selain itu yaitu E untuk range nilainya. Baik, selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, dapat kita lihat di sini huruf yang dihasilkan D. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai huruf pada setiap kolom nama mahasiswa dengan otomatis. Nah, kita cek terlebih dahulu. Untuk Sandi 50, berarti ranknya berada di antara 41 sampai 55. Berarti untuk keterangan nilai hurufnya D. Sudah benar ya. Untuk yang Yohanes 61, berarti berada di antara 56 sampai 70. Berarti keterangan nilai hurufnya C. Benar. Untuk yang 73, berarti ranknya antara 71 sampai 85, keterangannya B. Benar. Berarti sudah benar untuk nilai dalam bentuk hurufnya. Selanjutnya kita akan mencari kolom keterangan. Untuk kolom keterangan, kita dapat berpatokan pada tabel bantu keterangan yang di bawah ini. Untuk A sangat baik, B baik, jika C cukup, berarti kita menggunakan rumus if lagi. If jika keterangan nilai hurufnya, lalu alamat sel pada tabel huruf. Jika nilai hurufnya sama dengan A, maka itu keterangannya sangat baik. Kita kutip. Karena dia ada A, B, C, D, dan E, maka kita masih punya if selanjutnya. Berarti untuk if selanjutnya,
jika nilai hurufnya sama dengan B, maka keterangannya baik. Selanjutnya, if selanjutnya, jika nilai hurufnya sama dengan C, maka keterangannya cukup. Nah, dan if selanjutnya, jika keterangan nilai hurufnya sama dengan D, maka keterangannya yaitu kurang. Dan jika tidak ada di antara A, B, C, dan D, maka keterangannya yaitu selain yang telah disebutkan tadi, maka keterangannya tidak lulus. Tutup kurung lalu enter. Maka dapat kita lihat untuk yang D itu keterangannya kurang. Kita tarik ke bawah supaya dapat keterangan untuk baris atau data mahasiswa selanjutnya. Nah, dapat kita lihat sudah terisi untuk kolom keterangan, maka kita cek terlebih dahulu. Kita samakan pada tabel keterangan ini. Untuk yang D itu kurang. Kita lihat sudah sama. Untuk yang C itu cukup. C cukup. Sama. Untuk yang A itu sangat baik, dan untuk yang B itu baik, sama, berarti sudah benar ya. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Untuk mencari nilai tertinggi pada kolom tugas 1, maka kita menggunakan rumus max. Max, lalu kita blok dari tugas 1 siswa pertama sampai dengan yang terakhir. Kita blok di Sandi sampai Fiona. Tutup kurung, maka enter. Dapat kita lihat nilai tertinggi yaitu 100. Lalu selanjutnya kita tarik ke samping untuk mendapatkan nilai tertinggi pada kolom berikutnya. Tugas 2, TTS, TAS, dan angka. Maka dapat kita lihat nilai tertinggi tugas 2 100, nilai tertinggi TTS 80, dan nilai tertinggi TAS 100, serta nilai tertinggi dalam bentuk angka yaitu 92. Selanjutnya untuk mencari nilai terendah kita menggunakan rumus min. Min untuk mencari nilai terendah tugas 1, maka kita blok dari tugas 1 siswa pertama sampai dengan mahasiswa terakhir, kita blok, lalu kita tutup kurung dan enter. Dapat kita lihat nilai terendah tugas 1 yaitu 90. Selanjutnya kita tarik ke samping untuk mendapatkan nilai terendah pada kolom selanjutnya. Dapat kita lihat untuk tugas 2 80, nilai terendahnya TTS 40, TAS 40, dan nilai terendah dalam bentuk angka yaitu 50. Selanjutnya rata-rata, rumus rata-rata yaitu average. Untuk nilai rata-rata tugas 1 kita tarik dari nilai tugas 1 siswa pertama sampai dengan yang terakhir sampai Fiona. Setelah kita enter, kita dapat hasil dari rata-rata tugas 1 95. Dan untuk lalu kita tarik untuk mendapatkan rata-rata tugas 2 TTS dan selanjutnya. Kita jadikan dulu 2 angka di belakang koma. Maka dapat kita lihat rata-rata tugas 1 95, rata-rata tugas 2 88,3, rata-rata TTS 65,8, dan rata-rata TAS 65,83, serta untuk rata-rata nilai dalam bentuk angka yaitu 71. Baik, ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama dapat kita lihat semua tabel yang kosong telah diisi dan telah terjawab, serta kita sudah mencari jawaban untuk tabel-tabel yang kosong dari yang telah diberikan soalnya oleh Bapak tadi telah kita isi. Sekarang dapat kita lihat semua tabel sudah terisi dan sudah terjawab.
Baik, sekian video penjelasan saya. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban UTS dari aplikasi komputer bisnis untuk soal yang pertama. Baik, sekian video saya mengenai jawaban UTS aplikasi komputer bisnis untuk soal yang pertama. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.